Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Core Accounting Indonesia. Pada sesi ini kita akan menjelaskan mengenai jawaban ilustrasi problem kasus Felixia Beatrice Artistik, yaitu terkait jurnal penyesuaian yang ada pada buku Harry dengan judul Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Berikut adalah tampilan dari saldo yang ada di buku besar, atau kita menyebut dengan neraca saldo, yaitu kumpulan dari saldo-saldo di akun buku besar. Contohnya yaitu akun kas 101, yaitu saldo buku besar sebesar 340.000. Kemudian utang usaha yaitu sebesar 19 juta. Selanjutnya, dari neraca saldo ini akan dibuat penyesuaian. Berikut ada 6 kasus yang akan kita bahas satu persatu biar mudah untuk kalian pahami. Untuk pembahasan soal pertama, yaitu nilai perlengkapan kantor yang sudah terpakai sampai dengan tanggal 31 Desember adalah 6 juta. Pada soal sudah jelas ya, nilai perlengkapan kantor sudah terpakai. Kalau yang sudah terpakai, otomatis kita tidak perlu menghitung ulang. Yang menjadi beban yang sudah terpakai, yaitu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 6 juta. Nanti di saldo akhir akan ketemu 2 juta. Kenapa? Karena nilai perlengkapan kantor di saldo akhir kan 8 juta. Kemudian ada penyesuaian sebesar 6 juta karena perlengkapan itu terpakai dan sudah menjadi beban. Otomatis 8 juta dikurangi 6 juta, sisa 2 juta. Untuk beda kasus, misalkan saya kasih contoh lagi ya biar lebih paham. Misalkan di soal nilai perlengkapan kantor pada akhir Desember 2019 sebesar 6 juta. Ketika nilai sisanya 6 juta, kemudian di neraca saldo 8 juta, otomatis berapa yang terpakai? Caranya yaitu dengan mengurangi perlengkapan kantor dikurangi dengan nilai akhir atau sisanya berapa? Jadi sebesar 2 juta. Lah, 2 juta itu yang akan menjadi beban atau sudah terpakai. Otomatis jurnalnya beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 2 juta rupiah. Soal nomor 2, yaitu asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi untuk jangka waktu 6 bulan yang terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019. Soal ini menjelaskan terkait asuransi dibayar di muka yang terdapat pada neraca saldo yaitu sebesar 9 juta. 9 juta ini merupakan premi asuransi selama 6 bulan. Untuk memudahkan, kita hitung dulu asuransi yang dibayar tiap bulan, yaitu caranya dengan 9 juta dibagi 6, yaitu sebesar 1.500.000. Jadi premi tiap bulannya itu 1.500.000. Kemudian ini kan penyesuaian di akhir Desember 2019. Kita bayarnya mulai Oktober. Jadi yang sudah menjadi beban Oktober, November, Desember, ada 3 bulan. Jadi sampai dengan 3 bulan totalnya adalah sebesar 4.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 4.500.000. Nanti ketika setelah penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian itu saldonya asuransi dibayar di muka menjadi 4,5 juta. Kenapa? Karena yang 4,5 sudah menjadi beban. Soal nomor 3, yaitu pemasangan iklan sampai dengan tanggal 31 Desember baru dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu tanggal 5 Desember. Soal ini berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 5 Desember, di mana terdapat pembayaran iklan untuk 6 kali pemasangan sebesar 5.400.000. Pemasangan ini dilakukan setiap tanggal 5 terhitung bulan Desember.
Jadi, kita menghitung dulu nilai iklan untuk satu kali tayang, yaitu 5.400.000 dibagi 6, karena 5.400.000 itu untuk 6 kali tayang. Jadi, setiap tayang itu sebesar 900.000. Maka, jurnal penyesuaian yang dibuat perusahaan yaitu beban iklan pada iklan dibayar di muka sebesar 900.000. Jadi, iklan dibayar di muka yang sebelumnya 5.400.000 pada awal Januari nanti menjadi 4.500.000 karena tinggal 5 kali tayang. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu penyusutan tahunan atas aktiva tetap ditentukan sebesar 20% dari harga perolehannya atas peralatan kantor dan kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Desember 2019 juga belum dilakukan penyusutan. Dari soal dapat kita ketahui ada dua hal ya. Yang pertama bahwa selama tahun 2019 perusahaan belum melakukan perhitungan terhadap penyusutan asetnya. Yang kedua, ada tambahan pembelian yaitu pada tanggal 1 Desember 2019 atas peralatan kantor sebesar 12 juta dan kendaraan sebesar 36 juta. Kenapa saya pisah terkait penyusutannya? Karena pada kasus yang pertama yaitu penyusutan kendaraan itu langsung 1 tahun. Penyusutan ini biasanya dihitung dari daftar aset perusahaan. Dari soal kita dapat melihat daftar aset yaitu pada neraca saldo per 30 November, yaitu kendaraan itu harga perolehannya 180 juta, untuk peralatan kantor yaitu 70 juta. Sedangkan pada kasus yang kedua, tambahan pembelian, itu penyusutannya hanya dilakukan 1 bulan saja. Berikut perhitungannya. Kita menghitung penyusutan atas kendaraan terlebih dahulu ya, yaitu penyusutan kendaraan sebelum transaksi pembelian tanggal 1 Desember 2019 sama dengan 180 juta kali 20% sama dengan 36 juta. Ini untuk kasus yang pertama, yaitu penyusutan langsung 1 tahun. 180 juta sudah tahu kan harga perolehan dari aset kendaraan. Kemudian penyusutan kendaraan yang baru dibeli pada bulan Desember, perhitungannya sama dengan 36 juta kali 20% kali 1/12 sama dengan 600. Ini penyusutan untuk 1 bulan saja karena pembelian di bulan Desember, jadi 1/12. Jadi total penyusutan kendaraan sama dengan 36 juta ditambah 600.000 sama dengan 36.600.000. Maka jurnal penyesuaian penyusutan kendaraan yang dibuat perusahaan, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 36.600.000. Selanjutnya penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan sebelum ditambahkan transaksi pembelian tanggal 1 Desember 2019 atau kasus yang pertama ya, ini sama dengan 70 juta kali 20% sama dengan 14 juta. Ini yang untuk 1 tahun, jadi langsung. Sedangkan penyusutan peralatan yang baru dibeli pada bulan Desember itu sama dengan 12 juta dikali 20% kali 1/12 sama dengan 200.000. Total penyusutan peralatan sama dengan 14 juta ditambah 200.000 sama dengan 14 juta 200.000. Maka jurnal penyesuaian penyusutan peralatan kantor yang dicatat perusahaan, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 14.200.000. Soal kelima,
Bunga atas pinjaman bank selama 30 hari belum dibayar. Tingkat bunga pinjaman sebesar 18% per tahun. 1 tahun sama dengan 360 hari. Untuk mengetahui bunga pinjaman bank, terlebih dahulu kita harus tahu berapa sih utang bank. Utang bank itu dapat kita lihat dari saldo buku besar. Dari saldo buku besar, kita dapat mengetahui utang bank itu 40 juta. Maka perhitungan bunga pinjaman selama 30 hari sama dengan 40 juta kali 18% kali 30 per 360 sama dengan 600.000. 18% jelas ya, itu merupakan tingkat bunga pinjaman. Per tahunnya 18%, sedangkan 30 ini sama dengan 30 hari yang belum dibayar. Maka perusahaan membuat jurnal penyesuaian beban bunga pada utang bunga sebesar 600.000. Soal terakhir, upah karyawan harian dibayar sekali seminggu pada hari Sabtu sore untuk 6 hari kerja, yaitu dari Senin sampai dengan Sabtu sebesar 2.400.000. Tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Jadi perusahaan itu harus membukukan berapa sih yang menjadi hutang perusahaan kepada karyawan. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maka perhitungannya yaitu sama dengan 2.400.000 kali 4 per 6 sama dengan 1.600.000. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa membagi dulu per harinya berapa. Jadi 2.400.000 ini dibagi 6 sama dengan 400.000 per harinya. Karena hutangnya 4, maka dikali 4. 400.000 dikali 4 sama dengan 1.600.000. Maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat perusahaan pada akhir bulan yaitu beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 1.600.000. Barusan kita sudah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita masukkan lagi ke dalam buku besar. Dari saldo buku besar nantinya kita susun neraca saldo setelah penyesuaian. Berikut hasil dari neraca saldo penyesuaian, saya contohkan satu ya, yaitu akun 104 untuk perlengkapan yang mula-mula saldonya 8 juta. Kemudian ada penyesuaian sebesar 6 juta. Jadi saldonya untuk perlengkapan sebesar 2 juta. 6 juta ini kenapa? Karena adanya pemakaian. Dari sini kita dapat melihat tujuan dari jurnal penyesuaian itu bahwa mengupdate akun agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.